Penjelasan pertama tentang sejarah penemuan sel. Awalnya, para ahli biologi menemukan sel melalui penelitian menggunakan mikroskop. Beberapa ilmuwan penting antara lain Robert Hooke yang pertama kali mengamati ruang-ruang kecil pada gabus dan menamakannya sel. Nah, ada juga Schleiden kemudian menyatakan bahwa semua makhluk hidup tersusun atas sel. Dari sinilah muncul teori sel. Nah, teori sel menyatakan bahwa yang pertama, sel merupakan unit struktural, artinya penyusun dasar tubuh makhluk hidup. Yang kedua, sel merupakan unit fungsional, karena semua aktivitas kehidupan terjadi di dalam sel. Yang ketiga, sel merupakan unit reproduksi, sebab sel berasal dari pembelahan sel sebelumnya. Nah, yang keempat, sel juga merupakan unit hereditas, karena membawa sifat keturunan melalui materi genetik. Lalu penjelasan selanjutnya yaitu pembagian sel. Sel dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu sel prokariot, sel yang belum memiliki membran inti, contohnya bakteri. Yang kedua, sel eukariot, yaitu sel yang sudah memiliki inti sejati, contohnya sel tumbuhan dan sel hewan. Selanjutnya, bagian-bagian sel. Sel terdiri atas beberapa bagian penting. Yang pertama yaitu membran sel, yang mengatur keluar masuknya zat dan berperan dalam transport aktif dan transport pasif. Lalu ada materi genetik atau inti sel, atau bisa juga disebut nukleus, yang mengatur semua kegiatan sel. Lalu organel sel, yang memiliki berbagai fungsi seperti sebagai pabrik atau misalnya ribosom dan retikulum endoplasma. Lalu sebagai pemecah zat atau lisosom dan sebagai penghasil energi atau mitokondria dan penyokong gerakan serta komunikasi antar sel seperti sentriol dan membran plasma. Lalu ada sitoplasma, yaitu cairan di dalam sel tempat organel bekerja. Nah, selanjutnya yaitu daur sel. Sel juga memiliki proses pembelahan agar bisa tumbuh dan berkembang. Ada dua jenis pembelahan. Yang pertama mitosis, untuk pertumbuhan dan perbaikan jaringan. Terdiri dari tahap profase, metafase, anafase, dan telofase. Nah, yang kedua yaitu meiosis, untuk menghasilkan sel kelamin. Terdiri dari meiosis 1 dan meiosis 2. Nah, yang selanjutnya ada metabolisme sel. Di dalam sel juga terjadi proses metabolisme, yaitu semua reaksi kimia untuk mempertahankan kehidupan. Metabolisme ini dibagi dua. Yang pertama ada anabolisme, yaitu penyusunan senyawa sederhana menjadi kompleks, misalnya fotosintesis. Dan yang kedua ada katabolisme, yaitu penguraian senyawa kompleks menjadi sederhana untuk menghasilkan energi, misalnya respirasi seluler.